Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Ma'ruf dengan NIM K2518043. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengapian konvensional. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki inti pembahasan, yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Lalu yang kedua adalah merawat secara berkala sistem pengapian konvensional itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah di sini terletak atau sudah muncul sebuah gambar percikan bunga api pada sebuah komponen dalam sistem pengapian tentunya. Nah, sistem pengapian di motor bakar 4 tak itu berfungsi sebagai penyedia loncatan bunga api pada busi atau sebagai pematik. Nah, sebagai pematik saat proses pembakaran berlangsung di dalam silinder. Nah, sistem pengapian ini juga berfungsi untuk menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat sesuai firing order dari setiap mesin. Ketika mesin itu mempunyai 6 silinder, 8 silinder, ataupun 4 silinder, itu mempunyai firing order yang berbeda-beda. Nah, sesuai waktu penyalaan loncatan bunga api ini disesuaikan dengan firing order tiap mesinnya. Oke, yang pertama, selanjutnya adalah skema pengapian konvensional itu sendiri. Nah, di sini sudah ada animasi berupa pengapian konvensional yang terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya adalah baterai, lalu fuse, kunci kontak, koil, platina, lalu distributor, lalu juga ada kabel tegangan tinggi, dan juga yang terakhir adalah busi. Nah, di sini ada gambar beberapa komponen sistem pengapian, ada 7 dari baterai, kunci kontak seperti di skema tadi. Ini adalah gambar-gambar contohnya dari komponen dari sistem pengapian. Oke, yang pertama langsung saja. Komponen yang pertama adalah baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyediakan arus listrik tegangan rendah sebesar 12 volt untuk rangkaian ignition coil atau untuk rangkaian sistem pengapian ini. Selain menjadi komponen penyedia listrik, juga komponen ini berfungsi untuk mencapai kebutuhan listrik atau kelistrikan di dalam sebuah kendaraan. Nah, di sini sudah ada gambar baterai atau aki. Nah, ini bermerek Motobat. Itu biasanya aki sepeda motor karena hanya mempunyai seri MT-Z6S yaitu 6AH. Oke, yang selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan sumber arus atau baterai ke dalam sistem pengapian. Selain sistem pengapian juga mensuplai sumber arus ke dalam beberapa rangkaian kelistrikan di kendaraan. Oke, yang selanjutnya adalah ignition coil. Nah, ignition coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi 10.000 volt atau lebih. Yang mana tegangan ini dibutuhkan untuk pengapian itu sendiri. Meloncatkan bunga api pada busi. Nah, di dalam ignition coil ini terdapat dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Jika kumparan primer itu adalah ini yang plus sama min ini adalah kumparan primernya. Untuk kumparan sekundernya adalah min dan ada terminal satu ini ya, yang naik ini, yang saya tunjuk dengan kursor. Ini nanti ke arahnya ke distributor, itu adalah kumparan sekundernya. Oke, yang selanjutnya adalah platina atau breaker point. Platina di sini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus pada kumparan primer agar terbentuk induksi pada kumparan sekundernya, coil ya, seperti itu. Jadi breaker point ini berfungsi sebagai saklar. Lalu yang selanjutnya adalah distributor. Nah, distributor ini berfungsi sebagai
untuk membagi atau mendistribusikan tegangan tinggi yang telah dibangkitkan oleh ignition coil untuk disalurkan ke masing-masing busi dalam silinder dengan melalui kabel tegangan tinggi. Nah, di distributor ini sendiri ada beberapa komponen juga. Yang pertama adalah rotor, lalu vacuum advancer dan centrifugal advancer, lalu platina dan juga ada rotor. Oke, yang pertama adalah rotor. Rotor ini berfungsi untuk membagi atau mendistribusikan karena rotor ini juga berputar. Dia akan membagikan sesuai fairing order dari mesin. Nah, lalu selanjutnya ada vacuum dan centrifugal advance. Keduanya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memajukan atau memundurkan timing pengapian. Namun, cara kerjanya berdasarkan beda ya. Kalau vacuum advancer itu berdasarkan tekanan intake manifold, kalau centrifugal advance itu berfungsi atau berdasarkan putaran dari mesin. Oke, kalau platina tadi sudah sebagai saklar ya. Kalau kondensator ini berfungsi untuk menghilangkan loncatan bunga api pada platina ketika platina mulai membuka. Oke, yang selanjutnya adalah kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi atau high tension cord berfungsi untuk menghantarkan tegangan tinggi dari koil menuju ke distributor, juga menuju ke masing-masing busi. Kabel tegangan tinggi ini berfungsi menghantarkan arus listrik itu dari koil nanti masuk ke distributor, lalu distributor nanti dibagi menjadi beberapa kabel, nanti akan sesuai dengan jumlah silinder dalam setiap mobilnya. Seperti itu. Kabel tegangan tinggi ini ada yang mempunyai resisten, ada yang tanpa resisten. Lalu yang selanjutnya adalah busi. Nah, busi adalah suatu komponen yang di awal tadi ada gambar yang merupakan ada gambar busi yang memercikkan bunga api. Nah, itu adalah busi tadi. Nah, busi ini juga berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya. Ada dua elektroda, yaitu elektroda samping dan elektroda tengah, yang mana arus atau tegangan tinggi akan melompat dari elektroda tengah ke elektroda samping untuk mencari masanya. Oke, kita berlanjut ke cara kerja dari sistem pengapian itu sendiri seperti apa. Nah, saat kontak platina menutup ya, cara kerja sistem pengapian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saat kontak platina itu menutup. Nah, ketika kontak platina itu masih menutup, maka arus akan mengalir dari baterai. Kita lihat ya, dari baterai, positif baterai nanti mengalir menuju ke kunci kontak. Kunci kontak ada terminal B, ST, IG, dan ACC. Dari baterai ini kita hubungkan ke terminal B, kunci kontak, lalu terminal IG akan masuk ke positif ignition coil atau kumparan primernya. Ketika kunci kontak ini dikunci on, dalam posisi on, maka dia akan menghubungkan antara pin terminal B dengan terminal IG. Akibatnya arus bisa mengalir melalui kunci kontak, lalu masuk ke dalam kumparan primer, lalu keluar menuju ke platina atau breaker point. Karena platina masih menutup, maka aliran arus tadi bisa melewati platina lalu menuju ke massa. Akibatnya kumparan primer ini sudah dialiri arus listrik. Nah, kalau kumparan dengan inti besi di dalamnya, jika dialiri arus listrik maka akan terjadi atau timbul medan magnet. Nah, itulah tadi saat kontak platina menutup. Kalau yang kedua adalah pada saat platina mulai membuka. Setelah mesin mobil kita starter, maka dia akan berputar. Nah, berputarnya mesin itu atau berputarnya poros engkol juga akan memutarkan yang di sini ada namanya knock atau cam. Juga di sini juga ada, dia akan memutarkan rotor juga karena dia adalah sebatang ya. Oke. Ketika platina itu mulai membuka, maka arus yang tadi melewati platina lalu menuju ke massa akan terputus. Nah, dengan terputusnya aliran arus ini, maka akan menimbulkan induksi elektromagnetik pada koil kumparan sekunder. Nah,
Akibatnya kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan tinggi, yaitu sekitar 10.000 volt atau lebih, lalu akan dikirimkan melalui kabel tegangan tinggi menuju ke rotor distributor. Nah, rotor distributor akan membagi tegangan dari coil tadi untuk menuju ke masing-masing busi sesuai dengan firing order mesin. Nah, di sini juga terletak komponen yang dinamakan kondensator. Nah, kondensator ini berfungsi untuk menghilangkan loncatan bunga api pada platina ketika platina mulai membuka. Nah, jika di sini terputus, maka dia akan mencari massa ya, tetap akan mencari massa. Walaupun itu loncatan bunga apinya kecil, itu akan mempengaruhi hasil yang dia mempengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh coil, oleh sekunder coil. Nah, nanti tegangan ini biasanya tegangannya berkurang, bukan 10.000 atau lebih, mungkin malah di bawahnya, jadi kurang dari 10.000 volt. Nah, itu mengakibatkan loncatan bunga api yang tadi di awal slide kita ada gambar itu berwarna biru, itu memungkinkan nanti berwarnanya merah, bukan biru. Nah, jika berwarna merah, maka indikasinya sistem pengapian itu kurang bekerja maksimal. Nah, bisa juga disebabkan oleh kondensator yang sudah mulai memburuk, tidak bisa menghantarkan untuk tidak bisa menyerap yang namanya loncatan bunga api tadi. Seperti itu. Itulah cara kerja atau komponen dari sistem pengapian konvensional di mobil. Lalu yang selanjutnya ada kuis. Nah, kuis ini nanti bisa digunakan melewati Kahoot atau Kahoot ya, melewati Kahoot menggunakan link ini. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam sejahtera.